Matius pasal 8 ayat 16-17 saya bacakan ya. Menjelang malam dibawahlah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, teks ini mau bicara cuma 2 ayat tapi bicara banyak hal sebenarnya, Bapak Ibu, yaitu tidak ada otoritas manapun yang mampu menandingi mensejajarkan diri dengan otoritas Allah. Dan Yesus Kristus, kalau saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 bilang begini, firman itu telah menjadi manusia, dan saudara percaya bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, maka firman itu adalah Allah, firman itu adalah manusia bernama Yesus Kristus, maka kita menyebut tidak ada nama lain yang identifikasinya adalah keilahiannya ada, dan adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Bapak Ibu baca Injil baik dari Matius sampai Injil Yohanes, saudara akan menemukan betapa kuasa Yesus Kristus yang adalah Allah melampaui segala bentuk kuasa iblis dalam berbagai pewujudannya, entah melalui kuasa setan yang merasuk ataupun sakit penyakit yang ditimbulkan. Nah, saya mau menolong Bapak Ibu untuk melihat hal yang diaplikatifkan, yaitu kalau zaman Alkitab menyebut tentang kerasukan setan, lalu bagaimana dengan sekarang? Tentang bagaimana kemudian orang Kristen berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis seperti itu. Saya izin share screen, tolong saya dijadikan co-host. Tadi saya udah minta di chat tadi, tolong dijadikan saya co-host untuk bisa share screen. Untuk mengajak Bapak Ibu untuk lihat ada hal menarik seputar perjumpaan kuasa Allah atau Yesus Kristus dengan kuasa iblis. Sudah, Pak. Oke deh, terima kasih. Tema yang saya angkat tentang okultisme ya. Saya bukan ahlinya Bapak Ibu. Beberapa literatur saya membaca tentang okultisme. Lalu beberapa momen tertentu Tuhan mengizinkan saya terlibat dalam pelayanan okultisme, sehingga pada kesempatan ini sifatnya share ya. Saya bukan ahli di bidang ini, wow. Yang paling ahli segala ahli itu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Bahkan saya dengar juga ada beberapa hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya menyatakan kemuliaan dalam peperangan roh, peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mulai dengan apa sih itu okultisme sesungguhnya? Okultisme itu sendiri Bapak Ibu dari bahasa Latin ya, occultus itu berarti yang gelap, yang penuh rahasia, yang misterius, yang tersembunyi. Sementara isme itu lebih ke paham atau ajaran atau doktrin. Makanya ketika bicara soal okultisme, kita akan bicara soal ajaran atau paham atau doktrin, hal-hal yang sifatnya rahasia, gelap, misterius, dan tersembunyi. Nah, gelap yang dimaksud ini adalah kuasa kegelapan. Saya membaca di Pontius dan Susana Takaliwang, mereka membuat satu literatur menarik antara kuasa kegelapan dan kuasa terang. Mungkin Bapak Ibu silakan cari di toko buku, itu bagus banget tuh. Lalu kemudian tidak bisa dielakkan ketika bicara soal kuasa kegelapan, berarti kita sedang bicara soal kuasa iblis. Dan kita tahu tidak kuasa iblis sekalipun tidak mampu menandingi kuasa Allah sesungguhnya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iblis berusaha untuk mengikat kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara, dengan tujuan menghancurkan gambar dan rupa itu. Bapak Ibu bisa merujuk di kisah Kejadian bagaimana mahkota penciptaan, yaitu Adam dan Hawa, itu kan mahkota ciptaan, juga dirusak sedemikian rupa dengan berbagai godaan yang dilakukan lewat rasa ingin tahu berlebihan. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah kan, mengetahui itu, ingin tahu banget, sehingga godaannya
kondisi ingin tahu itu iblis masuk dengan kau bisa lakukan itu, makan aja buahnya. Bukan soal makan buahnya, tapi soal melanggar perintah. Di saat melanggar perintah, hancur. Rusaklah gambar dan rupa Allah pada diri Adam dan Hawa, yaitu ketaatan itu diubah menjadi ketidaktaatan. Cerdik banget si pribadi satu ini, ya, cerdik banget untuk menghancurkan. Kemudian kita bisa menemukan ada beberapa tanda keterlibatan praktek okultisme. Saya tidak tahu adakah di antara Bapak Ibu pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Di buku Mental Illness or Diminution itu saya menemukan beberapa tanda yang menarik. Itu bisa ada tanda fisiknya, ada tanda spiritualnya, kemudian juga ada tanda emosionalnya, bahkan ada tanda-tanda mental yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Tanda fisik misalnya ada kegelisahan, ada kekuatan yang tidak biasa, dia bisa memberontak misalnya, dipegang orang banyak tapi terlempar orang-orangnya. Jika dilakukan praktek pengelepasan misalnya, ada kekerasan, ada keadaan terbelenggu dia, penyakit bawaan atau kambuh, penyakit yang tidak memiliki penjelasan medis, udah ke dokter, oh nggak ada apa-apa kok, tapi dia nggak bisa kencing sama sekali misalnya, periksa ginjalnya bagus, dan seterusnya. Jadi tanda-tanda fisik itu bisa dilihat, diperhatikan, oh ya, dan seterusnya itu kita bisa lihat. Ada juga, bahkan kalau saudara menonton beberapa film based true story misalnya, yang paling heboh kan itu kisah nyata pengelepasan untuk Emily. Itu nanti di Netflix juga ada. Bapak Ibu akan menemukan, wow, itu luar biasa tanda fisik yang bisa terbaca. Lalu ada tiba-tiba melalui dia secara physically muncul perubahan wujud, melalui tabiat, cara dia berbicara dan berkata unholy, tidak suci. Pribadi yang tidak suci yang muncul melalui dirinya sendiri secara physically. Mengumpat, melakukan sumpah serapah ataupun mengucapkan kata-kata yang penghujatan kepada kekudusan Allah. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda yang luar biasa untuk mengetahui bahwa orang ini sedang ada pada kuasa cengkraman, kuasa kegelapan. Tanda-tanda yang berikutnya itu juga jatuh ke dalam tidak sadar, kalau permusuhan terhadap nama Tuhan Yesus, kalau menyebut nama Yesus dia tidak bisa. Beberapa yang saya uji misalnya ketika mengucapkan doa Bapa Kami, yang bersangkutan tidak bisa melanjutkannya, memiliki kekuatan yang untuk meramalkan masa depan atau penglihatan ekstra indrawi, ini juga mesti diuji ya, apakah itu dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan, karena ada juga orang yang diberi karunia nabiim, pelihat, untuk melihat dan menyampaikan sesuatu. Saya tidak melakukan justifikasi kepada orang siapapun yang peramal dan sebagainya, enggak. Aku bukan bidang itu, saya tidak melakukan justifikasi, tetapi orang-orang tertentu yang yang juga dikaruniai Tuhan, kemampuan itu ada, tapi ada juga yang berasal dari kuasa kegelapan. Itu Bapak Ibu. Ini salah satu Jemaat Tuhan. Suaranya kedengaran ya? Kuasa Allah bekerja melalui tangan hambanya. Dengaran Pak. Ya. Yang penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan gambar ini. Video ini gambar ini tidak rekayasa. Saya tidak tahu kenapa kedap-kedip. Tidak tahu kok bisa kedap-kedip. Beberapa kawan menyebut jangan-jangan ini fenomena okultisme juga. Dalam namanya kedap-kedip. Ini orang yang kasihan, teraniaya, terintimidasi oleh kuasa kegelapan sehingga dia mengalami penyakit bertahun yang mengerikan, sering jatuh tiba-tiba. Lalu ketika dilayani, ini bukan penyakitnya. Pelayanan mengerikan sekali. Saya tidak lanjut ya video ini, kita lanjut aja materinya. Lalu tanda emosional itu Bapak Ibu bisa melihat misalnya kemarahan yang tidak terbendung, orangnya emosinya tiba-tiba melonjak, atau juga tiba-tiba di tengah malam dia mengalami ketakutan misterius, melebihi secara normal. Dan memang sih ini juga harus mengundang, misalnya melibatkan orang-orang dari segi psikologi, orang yang mampu melayani melalui kemampuan keilmuan psikis. Jadi dia mungkin pergi terapi ke psikolog
Tapi kadangkala juga tidak menjawab kebutuhan. Ini juga harus diberi kajian, diuji. Sudah menggunakan tenaga medis di bidang psikis, seorang psikolog, tapi kok nggak terjawab ya, ada sesuatu yang nggak beres misalnya. Rasa bersalah yang menyesatkan dia, hingga kemudian keinginan untuk ingin membunuh diri. Sebulan lalu saya diizinkan Tuhan melayani ada seorang yang anaknya kemudian selalu dibisiki begitu kuat, matilah kau gitu, matikan dirimu. Itu seperti terdengar suara fisik di telinganya. Itu sampai wow, itu ngeri loh itu. Sehingga sampai berapa kali dia tidak dikasih sekolah, karena sekolahnya itu 3 lantai kalau nggak salah. Takutnya dia lompat di situ. Itu juga ngeri loh Bapak Ibu. Yang saya bilang adalah secara emosi dia terganggu. Ini dunia nyata atau dunia maya, dia digoda luar biasa. Itu ada di Markus 9 ayat 12 ya, tentang upaya untuk coba mau bunuh diri dan seterusnya. Kalau tanda mental, mendengar suara-suara tadi yang saya bilang, ada depresi, tidak berpengharapan, pokoknya orang tidak memiliki pengharapan lagi. Kita dapat kehebohan di televisi ya tentang ramai-ramai orang bunuh diri, ataupun berita-berita yang mengerikan. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, tidak seiman dengan kita, umumnya begitu. Orang-orang yang, ataupun kalau mengaku seorang Kristen mungkin cuma KTP doang, sehingga imannya tidak bertumbuh pada pengharapan. Jadi ketika dia terbebani luar biasa, dia hilang pengharapan, dia goyah, lalu sudahlah aku akhiri hidupku, atau putus asa berlebihan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Orang menyebut itu biasa, tapi kalau dari dunia okultisme itu perlu juga untuk dilayani. Jangan-jangan dia sedang dikuasai oleh roh ketakutan yang luar biasa, yang datangnya bukan dari kuasa Tuhan. Karena Allah, kalau saudara membaca teks Alkitab kan luar biasa, bahwa Allah tidak pernah memberi roh ketakutan, tapi roh pembangkit kekuatan. Itu kan nyata dalam teks Alkitab. Jadi roh ketakutan itu berarti datangnya dari kuasa kegelapan. Dan disiksa dengan banyak hal, dengan mimpi-mimpi buruk, dipukul, dihajar, dirajam di dunia mimpi, bangun kemari, betul-betul parah dia mengalami benjolan, luka, dan sebagainya. Iblis bekerja, kuasa setan bekerja sangat physically. Perpindahan barang atau tempat dari satu tempat ke tempat yang lain bergeser dan seterusnya, itu juga fenomena yang menarik. Ini waktu pelayanan dikerjakan kepada seorang bapak. Saya tidak boleh lama ya tayangkan ini karena ini direkam. Saya belum izin kepada orang yang tampilkan ini ke Bapak Ibu. Dia mendapatkan sakit yang, mohon maaf, BAB-nya itu hitam terus dan berbau busuk luar biasa. Dia melakukan pembuangan di toilet, tapi di rumah langsung berbau luar biasa. Diteliti di ususnya, dimasukkan alat apalagi itu, apakah namanya itu, dari alat, dimasukkan alat kecil oleh medis, diperiksa, masuk ke usus, bersih, nggak ada apa-apa. Nah, ternyata ada kuasa yang lain. Saya pindahin nih Bapak Ibu, videonya nggak boleh ditayangkan karena jangan sampai terekspos pribadi ini. Saya lupa blurkan lagi mukanya. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis praktik okultisme di masa sekarang atau masa-masa yang lalu pun bisa ada. Dari buku yang tadi ini, teman-teman yang jadi host dan co-host ini kesian ada yang nggak di-admit loh. Ya, sambil lihat materi jangan lupa lihat layar untuk meng-admit beberapa orang. Masuk kok Pak semuanya Pak. Tadi ini ada yang masih. Baik. Tapi sudah ini. How to overcome occultism. Itu di terbitan Yayasan Andi itu bagus juga Bapak Ibu. Saya menemukan beberapa praktek yang masih muncul, yang justru makin marak jenis-jenisnya itu. Ada tahayul, ada ramalan nasib, ada jimat perhiasan. Oh nyanda, itu kok bukan orang Manado, maaf menyebut nama daerah lagi. Orang-orang di kampung tuh, forjaga-jaga kok ini. Jimat itu. Ada lengso merah, ada ikat pinggang. Opo-opo. Yang opo-opo. Ada istilah pakatang di wilayah timur. Wah, pokoknya banyak. Tujuannya cuma satu Pak, cuma satu, itu bukan mencelakakan orang Pak, enggak, itu cuma for diri. Dia
tidak mengalami pemahaman yang benar, dan dia pikir itu biasa dan lumrah. Sehingga ada beberapa orang yang kemudian, kalau saudara baca Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum itu dengan jelas Tuhan bilang begini, aku ini Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kecemburuan itu dari keturunan 3 sampai turunan 4. Siapapun yang berani bermain di wilayah itu, dia mendapatkan murka dan kecemburuan Allah dari turunan 3 sampai 4. Makanya penting sekali juga beberapa peristiwa pelepasan itu dilakukan pengembalaan dulu. Percakapan-percakapan untuk cari tahu. Waktu dulu opak bagaimana, mama bagaimana, itu harus perlu ada percakapan pendampingan dulu sebelum mengerjakan pelayanan khusus itu. Barang-barang petua, warisan-warisan yang kita nggak tahu itu ada, orang bilang ada isinya enggak. Misalnya itu hal-hal sepele Bapak Ibu, sepele tapi sebenarnya berbahaya secara rohani. Ada yang tidak tahu, kesian menjadi korban seperti itu. Paling banyak itu di pengalaman saya melayani Bapak Ibu, terlihat dari kasihan dia sudah lanjut usia, tapi belum diizinkan Tuhan untuk dilepaskan pada derita dunia. Dan lama banget. Saya pernah melayani di Balikpapan, itu opak luar biasa. Dia bisa tahan itu kapal Pelni dulu. Zaman kapal Pelni yang masih pertama-tama kali itu apa ya? Itu enggak bisa gerak. Gara-gara enggak dikasih naik dia untuk pulang. Enggak bisa. Sudah stompong, enggak goyang. Dan di hari tuanya beliau itu kesian. Baik orangnya, baik. Selalu mengobati orang. Kesian. Tujuannya baik, tapi ternyata itu praktek okultisme. Orang bilang itu aliran putih, whatever, mau putih mau hitam itu okultisme. Dia sampai hampir sebulan pelayanan dikerjakan baru tuntas. Baru kemudian waktu diperiksa ginjal, jantung itu di usia 70 tahun, sempurna, nggak ada sakitnya. 100% berfungsi dengan baik. Setelah sebulan pelayanan terus-menerus bolak-balik saya datang melayani itu, akhirnya dicek ulang, udah tinggal 30% ginjalnya, ada masalah di jantung sekian. Nggak lama, hitung hari, Tuhan panggil. Ada juga efeknya seperti itu, dan makanya praktek okultisme itu mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana dengan hubungannya dengan perdukunan? Ada banyak ya, saya baca di buku juga, aku juga baru belajar Bapak Ibu, iya ya ternyata ada jenis-jenisnya ini. Kalau ketika membaca di beberapa buku itu ada kutuk, menyakiti orang melalui media boneka, itu ada namanya tuh. Ada mantra untuk merubah wujud sifat menjadi hewan. Di Makassar itu babi hutan yang pernah saya layani. Aduh, ngeri deh Bapak Ibu. Dia sampai tiba-tiba berbentuk seperti ini, padahal nggak kelihatan taringnya ketika pelayanan itu dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi praktek perdukunan juga adalah bagian dari okultisme. Mau cari liadang apakah tapi anak ada jodoh atau enggak, biasa kan bahasa-bahasa simple, tujuannya sederhana kesian, tapi dia tidak sadar dia sedang terikat pada upaya mengikatkan diri pada kuasa kegelapan, okultisme. Ini supaya itu warung laku misalnya, supaya saya punya jualan laris. Tujuannya baik, soalnya dia ingin begitu, tapi dia nggak tahu bahwa dia tidak cari kekuatan dari Tuhan, justru malah dia mencari kekuatan dari kuasa yang lain. Kan sayang banget ya. Mantra-mantra untuk membuat orang tiba-tiba sirap atau tertidur supaya bisa mencuri. Ternyata ada Bapak Ibu, saya baca-baca di teks, ada ya, begini-begini dari pengalaman-pengalaman orang. Ada ya, hebat dalam tanda kutip, hebat banget ini orang-orang. Di dunia digital seperti ini, orang masih bisa kemudian dideteksi sakit tiba-tiba, tapi secara medis diperiksa nggak sakit. Kan aneh. Di SCT Tintim dulu ada kawan sekamar saya yang mulai jam 6 sore itu dia udah muntah darah sampai jam
4 subuh. Jadi kalau Bapak Ibu secara medis, kami anak-anak kampus tuh bilang, ini orang harusnya sudah mati dia. Enggak, selesai 5 subuh, dia tidur. Lemas memang kelihatan dia. Bangun tidur sekitar jam 9 pagi udah main volley. Jadi nggak sakit, tapi jam 6 sore dia sakit. Itu ngeri juga pelayanan yang dilakukan buat salah satu mahasiswa itu kesini. Soal kutuk turunan. Itu juga bagi saya fenomena menarik ya. Kita kekristenan cuma diajarkan soal berdoa, baca Alkitab, tapi kita tidak disiapkan pada peperangan-peperangan rohani seperti ini. Kuasa iblis bisa membuat orang sakit. Makanya baca Matius 8 ayat 16-17 kan efek sakitnya ada juga oleh kuasa kegelapan. Sampai orang kemudian jatuh di dekat api itu yang Yesus sembuhkan penyakit ayan, ternyata sebutannya sakit ayan, tapi penyebabnya ternyata ada juga dari kuasa kegelapan. Ini menarik ya, wilayah-wilayah yang kita pikir itu wilayah medis, ternyata juga sebenarnya ada juga numpang di wilayah medis. Kelihatannya itu medis, padahal ternyata bukan. Selanjutnya Bapak Ibu. Iblis, saya telah menghancurkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Manifestasi. Saya memaksamu untuk keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Melayani langsung, tapi di keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Melalui dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Fenomena menarik ini. Jadi manifestasinya. Transfer dalam nama Yesus. Tidak mengakibatkan apa-apa di batu ini, Pak. Bapaknya transfer. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Hari Paksa kau keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. ke balik. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar sekarang. Keluar. Tuntaskan segala penyakit. Lebih jauh karena videonya ada orang. Praktek okultisme dan kegiatannya merupakan kekejian dan sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara baca Imamat pasal 20 itu jelas banget. Orang itu berarti berpaling dari sang Khalik semesta pencipta, lalu mengarahkan pandangannya kepada kuasa yang lain, bukan kuasa Allah. Keluaran 20 ayat 35. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, itu disebut orang yang bersinah secara rohani. Yaitu melupakan perjanjian sucinya dengan Allah. Bahwa hanya engkaulah Tuhan satu-satunya pribadi yang aku agungkan, muliakan, juru selamatku. Tapi dia melirik kuasa lain. Itu disebut persinahan rohani. Itu kekejian di mata Tuhan. Itu dibenci oleh Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan kata benci itu juga dijijiki. Dan kata jijik itu sebenarnya artinya kutuk. Kutuk itu dalam teks asli itu bisa berarti jijik, Tuhan jijik. Nah kalau Tuhan jijik, Tuhan menjauh. Ketika Tuhan menjauh, siapa yang masuk? Kuasa kegelapan. Makanya ketika orang mulai bermain di wilayah-wilayah tidak kudus, dia berada pada kondisi-kondisi yang ya kasihan ya, terjebak pada kondisi ini. Orang-orang yang senang di wilayah okultisme adalah mereka yang melakukan dosa karena bersekutu dan membuka hati, bukan hari yang membuka hati, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bahkan Wahyu 22 ayat 11 kan itu menyebut barang siapa berbuat jahat, biar dia terus berbuat jahat, menunjukkan tentang ya sudah, kalau tidak bisa diperbaiki, silakanlah engkau jatuh pada kuasa dosa seperti itu. Proses perbuatan okultisme dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa-kuasa kejahatan itu perbuatan jahat, kasar, sombong. Memang itu tabiat, tapi kadang-kala juga ketika sudah dikonsulkan ke psikolog, itu memang proses didikan orang tua mungkin penyebabnya, atau pergaulan di luar misalnya. Tapi juga ada disebabkan oleh kuasa kegelapan. Hingga pelayanan-pelayanan khusus harus dikerjakan. Roh persinahan itu bukan cuma soal tindakan bersinah, tidak setia pada suami atau istri atau seterusnya, tapi juga ada rohnya. Kalau kemudian orang itu terlibat di dalamnya, itu juga perlu ditobatkan dan dilayani. Segala perbuatan jatuh datang dari iblis, maka segala upaya perbuatan dosa berarti melibatkan kuasa kegelapan. Dan perlu ada pertobatan sungguh-sungguh kepada Allah supaya dia tidak terikat pada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Mereka yang terikat pada perbuatan-perbuatan dosa berarti mereka yang terikat pada kuasa kegelapan. Secara fakta Alkitabiah,
manusia yang didiami oleh kuasa kegelapan mengalami banyak gangguan. Dan salah satunya adalah gangguan fisik misalnya. Itu ada di teks-teks ini ya, Efesus 2, Lukas 13, terusnya. Kok bisa? Bagaimana mungkin orang kemudian mengalami gangguan-gangguan seperti itu? Bagaimana mau menjelaskannya? Bahwa ternyata ada orang yang mengalami gangguan kondisi sangat fisik. Padahal kelihatannya dia baik-baik saja secara medis, tapi kok mengalami kondisi kesakitan secara fisik. Saya mengagumi Pastor Andi. Wow, itu karunia yang besar. Kamu siapa? Tuhan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu kesana. Pergi. Jangan mau. Ternyata dia datang membawa anaknya yang sakit. Dia nggak sadar ternyata yang paling perdana adalah dia. Dia nggak tahu bahwa dia. Ketika dilayani justru Pastor Andi fokus ke bapak ini seorang polisi. Siapa kamu? Dan satu kali sebut. Dan berapa lama itu ini? Yesus itu pasal Tuhan nama Yesus itu luar biasa. Coba saudara perhatikan ya. Aing setan. Buat apa kamu kesini? Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi saya beritahu saudaraku, kerajaan surga bukan perkataan saja, tapi kuasa. Ini seorang pendeta. Kalau saya perkatakan bapak yang kuasa Tuhan terjadi. Dirasuki. Bapak yang diikat oleh roh jahat, hari ini juga saya hamba Tuhan. Saya bebas engkau dari kuasa roh jahat. In Jesus name. Go! Out! Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Yang berani berdiri dengan angkuhnya di hadapan kuasa nama Tuhan Yesus. Saya mau bilang itu. Baru namanya yang disebut. Jungkir balik pribadi-pribadi yang tidak holy itu, yang tidak kudus. Ya, kuasa Yesus itu menandingi kuasa manapun. Saya bangga mengatakan itu. Saudara percaya pada Yesus Kristus, saudara harus berbangga diri. Wow, Tuhanku ajaib dan Tuhanku dahsyat. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan dia. Jangankan melawan dia, melawan namanya saja. Dari empat video yang muncul tadi yang saya tunjukkan itu kan pembuktian yang tak terbantahkan. Pintu masuknya bagaimana? Yang pertama di soal tadi saya bilang kutuk turunan itu disebut turunan ketiga dan sampai keturunan keempat. Keluaran 20 ayat 3. Orang nenek moyang kita punya opakah, siapakah yang suka praktik begitu, kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang kemudian mendapat cemburu Allah. Kesiannya orang tua kita yang bagi saya lebih banyak tidak tahu, lebih senang pada fungsinya wow dahsyat men, tapi dia nggak tahu efek besarnya apa. Akhirnya dia sendiri dia alami, mungkin dia nggak rasa, turunannya yang dapat penghukuman. Atau juga kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 3 yang sebut tentang godaan iblis pada Adam dan Hawa, bagi saya itu juga keingintahuan yang berlebihan. Ingin tahu itu enggak masalah, tapi ternyata ada batas tertentu sehingga kalau saya enggak dapat keinginanku, ku pakai cara lain apapun itu walaupun tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu Adam dan Hawa di situ jatuh dosanya. Ingin tahunya nggak masalah, cara yang dia pakai yang kemudian iblis goda, lu mau tahu nih ikut ini, makan aja itu buah, is okay kok. Padahal bukan soal makan buahnya, soal apa? Melanggar perintah. Ketika dilanggar perintah, dia jatuh pada kuasa kegelapan itu, karena dia telah tidak suci lagi. Karena orang yang melanggar perintah itu berarti tidak suci lagi. Nah di situ dia jatuh. Kalau Bapak Ibu menganggap Kejadian pasal 3 itu cuma soal ingin tahu atau cuma makan buah, bukan Bapak Ibu. Prinsip utamanya adalah dia melanggar perintah Allah. Makanya
okultisme, keterlibatan orang pada okultisme, pintu besarnya adalah melanggar kehendak Allah. Hati-hati, siapapun yang melanggar kehendak Allah itu pintu masuk ke wilayah okultisme. Juga melanggar kekudusan hidup. Hidup dalam kenajisan. Itu pintu pada okul tadi. Misteri, sesuatu yang gelap. Itu kisah Yudas yang melawan kemauan Allah demi ambisi pribadi kan, dengan ketidakkudusannya itu salah satu dari pintu terhubungnya orang pada kegiatan okultisme. Selama hidup kita benar, kita jaga kekudusan. Kalau kita jatuh, kemudian kita segera masuk kamar, minta ampun, minta dikuduskan kembali. Itu penting banget. Hidup dalam ketidakkudusan adalah pintu masuk pada okultisme. Nah, bagaimana kita melakukan perlawanan? Kalau Bapak Ibu membaca teks tadi, atau juga nanti baca Matius 8:28 sampai 34, yang penglepasan kuasa kegelapan itu, iblis itu ke babi-babi, misalnya itu ada di Matius pasal 8, 28 sampai 34. Itu disebut dengan pelayanan pelepasan. Itu biasa juga kemudian dipahami sebagai cara kita melawan kuasa itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu membaca kisah pencobaan di padang gurun, ternyata yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah firman. Dan tahu nggak saudara, cara iblis melawan Yesus yang menggunakan firman? Pakai firman juga. Sebab ada tertulis bahwa dia akan menantang, tidak akan jatuh. Jadi dia juga pakai ayat. Kuasa iblis juga menggunakan firman untuk membelokkan kita. Kisah Kejadian pasal 3, jatuh dalam dosa kan iblis pakai firman juga. Tapi menarik, dalam setiap peperangan, godaan itu, kalau Bapak Ibu baca Injil Matius pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus melawannya dengan kuasa firman. Sebagaimana tertulis, engkau yang harus sembah Tuhan Allahmu. Itu mengutip Taurat. Tuhan Yesus mengutip Taurat ketika melawan iblis. Jadi melawan okultisme, melawannya dengan kebenaran firman. Yang parahnya adalah orang ambil Alkitab, cuma taruh di bawah bantal. Karena kata mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk, jadi taruh di bawah bantal. Alkitabnya. Yang ada dia sakit DP pantal leher. Harusnya dia buka, baca firman. Itu dapatkan kuasanya. Jangan jadikan Alkitab itu sesembahan baru. Padahal kuasanya dari Alkitab itu ada pada kekuatan firman yang kita baca. Nah, kekristenan juga harus diajar gitu. Aduh, gimana caranya rajin baca firman. Kekuatan firman Allah itu ternyata mampu mengalahkan kuasa okultisme atau kuasa iblis. Injil Matius pasal 17 ayat 21 menyebut bagian menarik loh Bapak Ibu. Kuasa ini dia bilang itu hanya dapat dilawan dengan doa dan puasa. Itu kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata ada jenis-jenis dari setan-setan ini yang kalau kita perangi, kita harus dalam kondisi puasa. Nanti kapan-kapan, saya lupa di metanoia sudah pernah diajarkan nggak tentang, pernah disampaikan nggak tentang materi doa puasa? Itu juga belum Pak. Oh belum ya, kapan-kapan di kesempatan berikut ya Pak. Itu bisa jadi cara kita menghadapi kuasa kegelapan di kondisi doa puasa berdasarkan Matius pasal 7 ayat 21. Ada juga Bapak Ibu, kalau saya harus melayani seperti yang video-video yang saya tunjuk itu, saya tidak dalam kondisi biasa. Saya selalu minta 3 hari dulu ya baru datang ya. Saya mau siapkan diri. Salah satu bentuk persiapan saya selain pujian itu saya lakukan doa puasa. Karena kesian saya, ini manusia biasa yang sadar atau tidak jatuh misalnya dan tidak dalam kondisi kudus. Hanya puasa adalah cara saya untuk mengkhususkan diri agar Tuhan bersedia memakai kondisi kehinaanku ini menjadi kemuliaan. Itu latihan badani kata Paulus. Itu adalah latihan badani. Latihan rohani. Cara yang dipakai selama ini kita mengenal istilah exorcism.
pengusiran roh-roh jahat dalam diri seseorang dari suatu tempat atau dari suatu barang ke tempat yang lain. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu melakukannya. Hanya oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, lalu latihan rohaninya mapan, mumpuni, dia bisa melakukannya. Ada kondisi keterbatasan di Palembang itu sampai hampir menyerah saya dalam pengertian, agak sulit ya, tapi ternyata timingnya, ada waktu di mana. Jadi ada waktu yang Tuhan tentukan, sampai kemudian baru selesai. Saya bilang tadi saya mengagumi Pastor Andi karena, wow, Tuhan izinkan beliau ini di banyak kondisi. Mau dalam keadaan puasa, tidak puasa sekalipun, lari pagi sekalipun. Kalau Bapak Ibu ikuti videonya, waduh, hamba Tuhan ini luar biasa. Lari pagi sekalipun dia lihat ada sesuatu yang nggak beres, langsung tumpang tangan. Bagi saya, dahsyat kuasa Tuhan yang ada dalam diri beliau. Saya bilang saya mengagumi bukan soal kekagumanku yang sungguh pada kuasa Allah, tapi pada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai itu membuat saya mengalami sense of wonder. Wah, Tuhanku dahsyat melalui orang-orang yang luar biasa ini. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus melakukan eksorsisme. Salah satu teks yang tadi saya bacakan untuk Bapak Ibu tuh di Matius pasal 8 ayat 16-17 atau pasal 8 ayat 28 sampai 34 yang saya rujuk tadi tentang daerah Gandara. Pindahin itu ke babi-babi. Ada yang nanya, kenapa sih harus pindahkan ke babi-babi? Adalah yang mulai sudah, pokoknya babi itu nggak usah lah, nggak ada dalam teks, nggak usah berani jawab. Jawaban sederhana adalah otoritas Tuhan, suka-suka Tuhan tuh mau pindahin babi atau enggak atas permintaan si iblis, whatever. Bagi saya yang penting orang itu diselamatkan, 2 orang itu dari Gandara kan, iblisnya lari ke situ. Bukan cuma Tuhan Yesus kan, kalau Bapak Ibu baca Lukas 10 sampai 18, ternyata murid-muridnya diberikan kuasa. Saya garis bawah ya, para murid-muridnya diberikan kuasa dan otoritas untuk menginjak kalajengking, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu menggunakan nama Tuhan Yesus. Jadi otoritasnya Tuhan berikan kepada para murid. Makanya mengapa pelayanan eksorsisme, pelepasan itu juga bisa dikerjakan oleh orang percaya saat ini? Karena Tuhan memberi otoritas itu. Otoritas itu kepada orang-orang yang dia percayakan memenuhi syarat untuk pelayanan itu, atau siap secara latihan rohaninya dan mumpuni, atau yang Tuhan izinkan. Ada juga Tuhan nggak izinkan orang-orang itu melakukannya, tapi diberi karunia yang lain. Misalnya kita jangan lakukan penghakiman apapun. Bagi saya itu otoritas, suka-suka Tuhan mau kasih atau tidak kepada orang tertentu. Tapi bagi saya perlawanan yang paling sederhana yang bisa Bapak Ibu dan saya lakukan adalah meminta Tuhan mengizinkan otoritas itu dipakai melalui namanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan. Dahsyat banget Bapak Ibu, nama Tuhan Yesus. Saya tidak jemu-jemu bilang, Bapak Ibu, nama Tuhanmu dan Tuhan itu punya kuasa loh. Menyebut nama Tuhan Yesus itu punya kuasa. Cuma banyak daerah tertentu kan menyebut nama Tuhan Yesus itu pakai bermain tuh, dan sampai juga pakai bercanda. Ada yang bilang, betul saya nggak bohong, demi Tuhan Yesus saya nggak, padahal dia bohong. Sayang banget dong. Padahal kuasa itu sangat holy, nama itu sangat holy disebut. Setan pun gentar loh menyebut ketika mendengar nama itu. Dan kita membuat itu jadi biasa. Padahal, dahsyat banget. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya dipahami oleh kekristenan kita secara sederhana. Dalam perkembangannya, metode ini biasa disebut dengan istilah pelepasan. Sebagai istilah lain di luar pemahaman eksorsisme itu. Saya juga nggak tahu kenapa kok ada jadi akhirnya nama pelepasan yang dipakai. Kalau di GPIB kan biasa dulu ibadah pelepasan jenazah. Nanti kan ternyata salah, yang dimaksud adalah pengelepasan jenazah. Nah ini pelayanan pelepasan itu saya nggak tahu. Kok ada istilah pelepasan.
mungkin melepaskan dia dari kuasa kegelapan, bisa jadi, sehingga itu digunakan istilah pelepasan. Nah, dalam pelayanan ini penolong tidak hanya melakukan pengusiran setan, tapi dia mesti lakukan konseling dulu. Dia buat percakapan dulu untuk tahu riwayat hidupnya, ada apa sebenarnya sehingga orang ini terkontaminasi dengan kuasa kegelapan. Mengapa? Ini harus dicari tahu, itu harus percakapan terbuka. Dan orang yang mau dilayani harus open-minded. Ada orang yang logis banget, nggak mungkin lah. Secara logika nggak masuk di akal. Sehingga akhirnya dia menolak pelayanan seperti ini, ya sayang banget. Padahal Alkitab dengan sendirinya menyebut bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh medis, tapi juga ada penyakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan. Atau ada kondisi di mana iblis bisa membuat orang mengalami kondisi-kondisi tidak damai sejahtera. Jadi perlu ada percakapan, perlu ada konseling, dan konselor yang melakukan pelayanan ini perlu masuk sangat dalam untuk cari tahu detail. Perlu ada buku catatan, nama keluarga papa apa, nama keluarga mama apa. Oh ya, kira-kira pernah tahu nggak ini ada barang-barang apa di rumah. Itu percakapan panjang lebar perlu dilakukan sebelum melakukan pelayanan ini. Makanya orang yang bergerak di wilayah ini, dia harus terbuka hatinya, dia harus punya waktu yang cukup, dia harus lelah dan susah untuk mengerjakan model pelayanan seperti ini. Ini yang saya bilang yang heboh banget, ritual eksorsisme untuk Michelle ini, kasihan. Pada akhirnya juga harus meninggal. Yesus mengajarkan manusia untuk mengusir setan, itu berarti manusia dapat melakukan intervensi terhadap kuasa kegelapan. Saya tekankan intervensi, artinya masuk, mencampuri urusan kuasa kegelapan itu. Pelayanan-pelayanan seperti ini, iblis sangat takut pada nama Tuhan, sekali lagi yang saya katakan tadi. Bahkan di Markus pasal 1 ayat 24 itu terlihat begitu jelas, Bapak Ibu. Di Markus pasal 1 ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Itu yang digandara itu. Takut banget. Iblis itu takut banget sama Tuhan Yesus. Dan kuasanya itu punya kuasa, namanya itu punya kuasa. Jadi mestinya kita pakai wilayah itu. Dan kalau baca di Yakobus 4 ayat 7, siapa-siapa yang bisa menggunakan otoritas nama Yesus Kristus itu? Yang bisa menggunakan otoritas nama Yesus Kristus itu adalah orang yang percaya sungguh dan beriman pada Yesus Kristus, yang takut akan Tuhan, yang hidupnya tergantung kepada Allah. Orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan mereka yang melakukan inilah mereka yang meyakini dengan sungguh. Jangan cuma teriak nama Yesus sambil lalu tapi nggak percaya pada kuasa itu, sayang. Itu juga penting banget. Lalu si Derek Prince ini juga bagus banget, dia di buku halaman 301 sampai 302, Bapak Ibu, itu dia menyebut beberapa hal khusus, bagaimanakah proses persiapan diri menghadapi kuasa-kuasa kegelapan agar kita mampu melawannya dengan kuasa nama Tuhan Yesus dan kuasa Yesus ada di sekitar kita. Paling penting adalah iman. Iman yang sungguh tanpa keraguan. Hanya biasa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan teguhkanlah kami. Penting sekali. Lalu benar-benar membiarkan otoritas Tuhan yang berlaku. Kendalinya adalah pada kendali Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Kristus. Kalau sudah bikin salah, jangan lupa sangkali. Jangan pura-pura tidak tahu, berdosa. Sudah bikin salah, cepatlah masuk kamar, bertobat, minta ampun. Enaknya orang Kristen begitu. Dosa bagaikan kirmisi jadi putih seperti salju ketika sadar itu dosa. Mengakuinya, poin kedua. Pertama sadar, berdosa. Kadang-kadang orang pura-pura tidak sadar. Sudah bikin dosa, Tuhan mengerti kok, hati-hati. Itu kita menjadi najis. Makanya sadar bahwa kita berdosa.
minta ampun, mengakuinya, tahap kedua mengakui, lalu minta pengampunan. Dan keempat itu ada di Yohanes pasal 8. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Di kondisi itu, saudara, dalam kondisi holy. Kondisi di mana kekudusan itu menjadi bagian Bapak Ibu. Nah, ini poin yang nggak mudah ya. Kadang kita sudah mengaku dosa, kita sudah berusaha hidup benar, tapi kita masih punya kepahitan dengan orang lain. Saudara harus berani melepaskan pengampunan. Berbaikan dengan orang lain. Agar tidak jadi perlawanan kuasa kegelapan untuk menyebut saudara tidak layak. Karena memang belum melepaskan pengampunan pada orang lain. Nah, memutuskan hubungan, ikatan apapun, perjanjian apapun yang pernah dibuat dengan nenek moyang atau benda-benda keramat apapun, putuskan. Termasuk dengan agama-agama palsu. Ini bukan dari pengalaman saya Bapak Ibu ya, akhirnya berdasarkan itu baru saya merenungkan, oh ya betul ya yang ditulis oleh Derek Prince ini benar juga ya. Memang apa yang dirujuk itu dan ditampilkan tuh, ya itu memang harusnya menjadi bagian orang percaya. Kita berpihak pada Tuhan, bukan berpihak pada kuasa kegelapan. Tidak ada belas kasihan apapun pada kuasa kegelapan. Enggak. Aduh kasihan nanti dia, oh enggak. Pada pelayanan-pelayanan pelepasan tertentu, Bapak Ibu yang pernah saya lakukan, intimidasi itu kuat banget. Dibuat takut. Satu hal yang saya berani pastikan dalam pengalaman pelayanan yang saya kerjakan, setan tuh nggak pernah tahu isi hati kita yang sedang takut. Jadi jangan keluarkan ekspresi takut. Takut tuh biar Tuhan saja yang tahu. Kadang dia melakukan intimidasi. Kau takut kan? Kau ngeri sekarang lihat saya. Dia bisa ucapkan begitu. Dan kita terintimidasi. Secara psikis kita ditekan. Nah, itu penting banget untuk berpihak pada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Baru setelah memenuhi bagian ini, baru kita melakukan exorcism atau pengusiran. Ini bukan langsung bisa dikerjakan ya Bapak Ibu. Tadi saya bilang soal bagaimana hidup kudus, bagaimana memohon Tuhan untuk diberikan izin untuk menggunakan otoritas dan kuasanya. Dan itu tidak mudah. Lagi-lagi ini karunia juga. Tidak semua orang izinkan itu. Oke Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika tidak memenuhi harapan Bapak Ibu, karena waktu komunikasi dengan Ibu Emi saya bilang bahan ini sebenarnya sulit untuk dituangkan dalam tulisan karena lebih pada pengalaman-pengalaman iman orang-orang percaya. Walaupun sebenarnya ada banyak buku-buku rohani seputar itu. Oke, saya kembalikan ke moderator jika mau ada tanya jawab. Terima kasih Pak Pendeta Nyoman atas pencerahan yang sudah diberikan hampir sekitar 50 menit. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Bapak Ibu, demikianlah yang sudah kita dengarkan, banyak hal yang pastinya ada di benak Bapak Ibu. Untuk termin pertama, saya akan silakan 3 orang. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman, atau mungkin ada juga yang ingin memperdalam. Saya berikan kesempatan 3 orang. Oke, saya sudah lihat Bapak Eki Rumeser, raise hand, Ibu Ira Bush, dan Ibu Rina Nubi.